pesugihan ini kan pesugihan. Ini sebenarnya bahasa Jawa ya, sugi itu kaya gitu. Kalau bahasa kita sendiri ini orang Sunda itu pemujaan. Pemujaan. Pesugihan sendiri begini ya. Menurut pengetahuan saya ini itu terbagi dua. Adapun yang pesugihan hitam ini yang memakai tumbal. Halo, Cikan everybody, welcome Dream. Bertemu lagi dengan kita di Dream Dead Channel di konten Dream Dead Hidayah. Bersama dengan Pak Ustadz Muhammad kembali. Ya, mudah-mudahan setelah ada kontennya ini di setiap malam Jumat, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah. Amin. Ya nggak jauh-jauh lah teman-teman saya seperti ini, kameramen, semuanya dapat hidayah. Untuk tema hari ini di konten Dream Dead Hidayah adalah apa, Pak? Pesugihan. Gila. Serem ini. Pesugihan. Jadi kita ingin menggali dan ingin tahu dan tidak ingin mencoba ya. Cuma pengen tahu aja. Cuma ingin tahu aja pesugihan itu seperti apa sih? Tapi bolehlah dicoba. Iya. Iya, bisa jadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Jadi tema hari ini pesugihan Pak Ustadz. Iya. Jadi Dodi pengen menggali tentang pesugihan. Sebenarnya pesugihan itu di dalam pandangan agama tuh seperti apa sih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sebelumnya bukan berarti saya ngasih contoh ya. Iya, enggak Pak Ustadz, enggak. Maksudnya begitu. Iya. Jadi pesugihan ini kan pesugihan. Ini sebenarnya bahasa Jawa ya, sugi itu kaya gitu. Kalau bahasa kita sendiri ini orang Sunda itu pemujaan. Sebutnya muja gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu artinya mencari kekayaan dalam jalan pintas. Instan, Ustaz. Instan, dia tidak ingin nanti kerja keras. Pikirannya itu enak gitulah. Banyak kekayaan itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebanyakan seperti itu. Dan kasusnya ini kebanyakan dari orang-orang yang putus asa. Oh, putus asa, Don. Asa. Nih, contoh orang putus asa ini. Putus asa ya. Udah dia jadi jalan pintas, ke sini mentok, ke sana mentok. Akhirnya pakai jalan pintas. Padahal masih banyak sebenarnya. Kenapa dia itu mentok ya? Belum, masih banyak jalan menuju Roma lah. Iya. Benar. Tapi dalam pesugihan itu emang harus selalu ada tumbalnya gitu Pak Ustadz. Pesugihan sendiri begini ya. Menurut pengetahuan saya ini itu terbagi dua. Ada pesugihan yang pakai tumbal ini dikatakan ini cuman mungkin penamaannya aja ya. Oh iya. Memakai tumbal. Ini pesugihan hitam. Ada lagi pesugihan yang tidak memakai tumbal, itu sebutnya pesugihan putih. Namun sebenarnya tetap antara pesugihan hitam dengan putih ini sebenarnya bersekutu dengan jin gitu. Kalau putih ini kan berarti Jinnya jangan ke saya dong, Pak. pakai hodam. Hodam sendiri itu adalah jin, dibantu jin gitu. Mohon praktek-prakteknya banyak sekali. Adapun yang pesugihan hitam ini yang memakai tumbal biasanya itu orang-orang yang terdekat, artinya orang-orang kesayangan yang disayang oleh kita, seperti anak, istri, orang tua, gitu kan, atau saudara. Tapi ada yang sadis, yaitu menumbalkan gitu kan orang lain karena sudah benar-benar sudah gelap lah gitu. Demi kekayaan dia udah hajar aja sikat orang lain gitu. Berarti ada perjanjian lah ya Pak Ustadz ya. Ada perjanjian. Itu biasanya Pak Ustadz kalau tumbalnya atau yang disodorkan itu untuk setan itu biasanya jadi apa ya? Di alam yang lain itu apakah jadi pengikutnya atau jadi apa? Itu dari pengalaman saya sendiri, dari guru dan dari orang terdekat masih keluarga saya, pernah cerita dan itu memang dialami sendiri. Itu orang-orang yang ditumbalkan itu menjadi budak. Budak ini begini pengertiannya, bukan budak
Kalau budak ya artinya kan budak-budak zaman dulu itu yang bangsa Arab itu ya, itu kan benar-benar dimiliki oleh majikannya. Dia itu nggak punya apa-apa, pokoknya udah. Itu budak seperti itu pula, ya budak-budak setan itu. Misalkan nih kata si rajanya, oh udah lu jadi jembatan, udah jadi jembatan semua. Gitu. Ada yang suruh ngelap ngebersihin WC, ada yang pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang nggak layak lah gitu. Dan itu mungkin terus bisa mengalami mati 2 kali gitu. Kalau di sini ya yang aslinya itu bisa ya ada yang jadi ranting, ada yang jadi gedebong pisang, ada yang pas digali nggak ada gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya dibawa ke kerajaan kepada jin yang dia dulu itu diminta gitu supaya memberikan kekayaan gitu. Tapi hukumnya Pak Ustadz? Kalau hukum jelas, kalau jukur jelas haram. Haram. Karena ini hukumnya udah musyrik. Ini dosa besar nomor 1. Oh, nomor 1. Nomor 1 ini bersekutu. Nggak ada ampun lagi dah. Bisa ampun kecuali tadi dengan bertobat. Benar-benar tobat, tidak melakukan lagi sudah gitu. Cuman tadi takutnya kan tadi dia sudah diambil duluan menjadi tumbal kan susah kalau di sana untuk bertobat kan gitu. Tapi kalau pelet termasuk pesugihan nggak Pak Ustadz? Bisa dikatakan pelet ini termasuk pesugihan juga. Namun ini pesugihan putih yang tidak memberikan tumbal. Oh, berarti nggak ada tumbal ya kalau Seperti pelarisan dagang supaya laris lah. Oh iya. Gitu. Kalau pelet kan berarti supaya bosnya tertarik atau supaya orang itu tertarik. Kaya lah. Malah gampang ya. Orang itu supaya tertarik kita gampang. Udah kita pakai pakaian jelek, compang-camping, duduk terus pakai baskom di depan dikasih Iya, itu, kan? bener. Dan maaf nih, masa lalu diomongin lagi. Sabar ya. Dan dia emang gitu Pak Ustadz mah. Terus saya juga Sama aja sebenarnya mengemis gitu. Iya, apa Dod? Mau nanya Dodi? juga mau nanya Pak Ustadz, Asik. pesugihan uang dengan ilmu putih apakah boleh? Terus ya gini ya, saya kembalikan lagi. Tadi kan ceritakan itu mau putih mau hitam kan, kalau hitam itu pakai tumbal, kalau Iya. putih enggak. Iya. Nah, yang enggak ini tetap bersekutu kepada jin. Nanti itu di dalamnya hodang-hodang semua yang membantu. Gitu. Yang bantu kan hodang-hodang semua. Seperti tadi misalkan contoh pesugihan uang ya. Iya. Yang pesugihan uang yang kayak gimana? Misalkan uang PP ya. Iya, kayak kita Kalau uang balik PP itu lagi. misalkan uang dibelanjakan dengan syarat harus ada kembalian terus balik lagi. Iya. Tersebut. Terus karena saya ketemu dengan orang yang praktek seperti ini, itu orang Jogja memang benar. Dia waktu itu pakai duitnya duit Arab Saudi. Ditukar duit kita ke Arab Saudi. Dia bekerja di sana jadi supir. Terus tadi dibelanja-belanjakan akhirnya terus dikumpulkan sama dia. Ya sampai kebeli rumah, kebun dan truk. Saya tanya, "Mas, sampai kapan? Sampai kapan ini bisa berakhir?" Kata dia, "Sampai kita mengatakan kita udah puas." Ya namanya nafsu nggak bakal puas. Iya, terus benar. seperti itu juga nggak boleh tetap. Ya artinya kan gini, itu kan nipu, namanya nipu. Dia kan penipuan kan ujungnya kan. Iya, Ya orang kita gini belanja 100.000, misalkan beli rokok 20.000 nih, dikembalikan berarti 80.000. 10.000. Nah, di kembaliannya 80.000 kita ambil, duit yang tadi kita balik lagi. Balik ke kita lagi. Berarti kita nyuri apa? Nyuri 80.000 sama rokok sebungkus. Gitu, nipu dengan cara halus. Itu yang disebut pesugihan putih. Kalau yang itu banyak sekali. Tapi diterima nggak Pak Ustadz meninggalnya itu? Kalau kita pas pesugihan itu? Ya jelas ya orang dari tadi karena ini putih, karena ini halus, kasat mata gitu kan. Ya orang namanya orang nipu lah. Gimana orang penipu gitu kan? Kalau nipu secara kasar kan ya udah paling dia digebukin. Tapi kalau secara halus bagaimana? Cuman ada seperti di sebuah bumi hampir lah, walaupun tidak semuanya, tapi pada tahu kalau ada seperti itu. Kalau ketika pas praktek di situ tahu dia. Jadi tahu mungkin ada
apa namanya, bisa pas dimasukin itu si duit jadi apa atau gimana, dia tahu punya apa sih namanya, supaya duit itu bisa ketahuan bahwa ini duit asli atau duit PP atau bukan gitu kan. Punya pelunturnya gitu. Hanya hati-hati itu. Tapi emang ya ini kan bukan artinya bukan mencontoh, bukan. Itu saya bicara ini berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena alhamdulillah saya dilindungi, dan memang saya waktu itu nggak ada tujuan pengen duit PP, tapi dibuktikan oleh Allah. Nah, beginilah praktek-praktek itu yang tujuannya pas saya kesimpulkan semuanya, ternyata ini adalah penipuan. Bisa penipuan, pencurian gitu, tapi secara halus gitu kan. Banyak ya berarti duit. Banyak Duit PP, duit hibah. Ormas. Oh, beda. Beda ini. Beda. Oh, beda. Ini Dodi emosi mulu, kenapa sih Dod? Kalau ngomongin pesugihan kenapa sih Dod? Iya kan? Yang udah mah udah dulu itu mah. Tapi Pak Ustad, misalnya bapaknya nih pesugihan, kan keluarganya nggak tahu lah itu duit apa. Apakah itu dosa juga atau enggak ya? Oh, ya gini ya sebenarnya. Kalau kita kembali ke hati ya, orang-orang yang melakukan pesugihan itu begini. Itu biasanya kan orang yang sudah putus asa dan gelap. Tapi kalau dia masih sadar ketika yang ditumbalkan itu ternyata orang yang dia sayangi atau seperti anak kan, dia pasti akan berpikir begini, loh, saya mencari duit ini buat keluarga, buat anak istri saya. Kenapa kok anak saya ditumbalkan? Nah, pasti ke situ. Harusnya ya, harusnya. Kalau sudah gelap biasanya nggak gitu. Itu keluarganya pada tahu semua, tapi kompak. Ya udah Pak. Gitu. Sampai ada yang gini, orang tuanya itu udah, si nenek itu kan udah tua. Ya udah nggak apa-apa, mama aja yang dikorbankan, ditumbalkan. Mama udah tua, bentar lagi mau mati. Ada yang seperti itu dengan keluarganya. Yang penting kamu seneng. Seperti itu. Ada yang saya emang bener usaha ini, cari duit ini buat anak bini. Kenapa saya harus mengorbankan mereka? Akhirnya dia apa? Saya korbankan diri saya. Ada yang seperti itu. Saya pernah nemuin juga di Sukabumi. Itu dengan perjanjian dengan dirinya sendiri. Ada seperti itu. Nah, antara gelap dan tidak. Kalau memang udah gelap, udah. Dan kebanyakan itu keluarga tahu.